Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Taiyu, sudah berapa lama aku di sini? Zhou Suzi bertanya setelah menghela nafas panjang. Tuanku, Anda sudah berada di sini selama lebih dari 2 bulan, kata Yang Mulia Taiyu. 2 bulan, gumam Zhou Suzi linglung. Dan di sini saya pikir 1 abad telah berlalu. Yang terhormat Taiyu membuang muka untuk menyembunyikan rasa sakit di ekspresinya. Kematian Zhou Qingchen, terutama cara dia meninggal merupakan pukulan besar bagi Zhou Suzi. Sejak itu, dia tersiksa oleh rasa sakit karena kehilangan putranya, penyesalan terhadap mendiang istrinya, dan rasa benci pada diri sendiri. Siapa sangka mantan Mesias anak dewa, Yun Ce, bisa menjadi sekejam ini setelah ia berubah menjadi iblis. Zhou Suzi kemudian berkata, sudah waktunya untuk menobatkan pangeran baru. Yang terhormat Taiyu sedikit lengah. Dia hendak mengatakan bahwa itu terlalu dini mengingat Zhou Qingchen baru saja meninggal ketika dia menyadari sesuatu. Cara tercepat untuk menghapus ingatan Zhou Qingchen adalah dengan menobatkan pangeran baru. Selain itu, hal itu akan mengalihkan perhatian dunia dari penyebab kematiannya dan meringankan rasa sakit di hati Zhou Qingchen. Apakah itu Li Feng? Yang Mulia Taiyu bertanya. Itu diungkapkan sebagai sebuah pertanyaan, tetapi dia sadar bahwa King Feng adalah pilihan terbaik dan satu-satunya. Zhou Suzi mengangguk. Aku sudah cukup lama berbuat salah padanya. Zhou Qingchen sangat berbakat, tapi dia jelas bukan keturunan Zhou Suzi yang paling berbakat. Satu-satunya alasan ia terpilih menjadi putra mahkota adalah karena ia adalah putra satu-satunya dari istri pertamanya. Zhou Suzi lebih menyukainya daripada siapapun. Salah satu alasan Zhou Qingchen mampu mencapai Divine Sovereign tingkat menengah setelah beberapa ribu tahun adalah karena ia memiliki sumber daya kultivasi terbaik yang terjangkau oleh alam dewa surga abadi. Dari semua keturunan Zhou Suzi, putra ke-77, Zhou Qingfeng, adalah yang paling berbakat di antara semuanya. Para tetua dari alam dewa surga abadi sangat menyadari hal itu. Zhou Qingfeng telah mencapai level 10 Divine Sovereign meskipun usianya baru 4000 tahun. Faktanya, dia tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam master ilahi. Meskipun pencapaiannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan Dewi Brahma Monarch, dia masih merupakan keturunan Kaisar Dewa Surga Abadi yang paling berbakat. Selain itu, temperamennya sangat cocok dengan namanya. Dia baik hati, lembut, dan pasifis. Dia tidak hanya tidak mengungkapkan ketidakpuasan atau keengganan apapun ketika Zhou Qingchen diangkat menjadi putra mahkota, dia bahkan melakukan segala daya untuk memperkuat kekuasaan Zhou Qingchen. Tindakannya juga jauh lebih dewasa dan tegas dibandingkan tindakan Zhou Qingchen. Zhou Qingchen sendiri sangat menghormati kakak laki-lakinya. Tidak mengherankan jika para tetua berpikir bahwa Zhou Qingfeng benar-benar orang yang paling cocok untuk menggantikan Kaisar Langit Abadi Dewa. Itu juga mengapa Zhou Suzi selalu merasa bersalah terhadap Qingfeng. Taiyu, suruh Qingfeng datang ke sini dan menemuiku. Dan tidak perlu menghindari pengintaian, kata Zhou Suzi. Dipahami. Taiyu menyetujui perintah itu tetapi tidak segera pergi. Tuanku, apakah Anda masih ingin pensiun dari tahta? Tidak. Zhou Suzi perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menyatakan dengan suara yang sangat gelap. Aku harus mempertahankan kekuatanku sampai aku akhirnya bisa membunuh Yun Ce dengan tanganku sendiri. Zhou Suzi jarang memancarkan niat membunuh. Namun, kalimat terakhirnya benar-benar dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Tiba-tiba, Zhou Suzi bangkit dengan ekspresi kaget. Tuanku,
Yang Mulia Taiyu juga terkejut melihat reaksi luar biasa dari Kaisar Dewanya. Jelas sekali, Zhou Suzi baru saja mendengar transmisi suara. Kegelapan di matanya digantikan oleh keterkejutan kosong, gumam Zhou Suzi linglung. Yunce telah dinobatkan sebagai Master Iblis Wilayah Ilahi Utara, kekuatan yang bahkan melebihi alam Yama, alam pencuri jiwa, dan alam bulan terbakar. Apa? Yang terhormat Taiyu berseru kaget sebelum segera menggelengkan kepalanya. Mustahil, itu pasti rumor palsu. Puluhan ribu proyeksi diproyeksikan agar seluruh penghuni wilayah ilahi utara dapat menyaksikan upacara penobatan. Mereka menyatakan Yunce sebagai inkarnasi Kaisar Iblis Pemalu Surga dan Qi Wuyao sebagai permaisurinya, semua alam gelap telah bersumpah setia padanya. Zhou Suzi terdiam setelah membaca pesan tersebut. Beberapa saat kemudian, dia bergumam dengan linglung, itu benar, ini tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Dia mengulangi kata itu beberapa kali lagi. Dia tidak bisa percaya bahwa hal itu benar. Biasanya, sangat sulit untuk mendapatkan informasi apapun tentang wilayah ilahi utara, terutama jika informasi tersebut berasal dari alam inti. Namun kali ini, berita tersebut menyebar dengan sangat cepat. Itu karena upacara penobatan guru iblis disaksikan oleh seluruh wilayah ilahi utara. Skala upacaranya tidak seperti apapun yang pernah ada di dunia sebelumnya. Suaranya sangat keras, bahkan mereka yang tinggal di perbatasan wilayah ilahi utara pun dapat mendengar suara yang luar biasa itu. Tapi bagaimana mungkin? 3 tahun lalu, Yunce hanyalah seorang raja ilahi. 3 bulan lalu, Yunce adalah Divine Sovereign level 7. Meskipun kecepatan kultivasi pemuda itu mengejutkan, dia tetap bukan tandingannya. Jadi, bagaimana dia tiba-tiba melompat ke puncak dan menjadi Master Iblis, Raja Kerajaan dan penguasa seluruh wilayah ilahi utara? Tidak perlu dikatakan betapa sombongnya kerajaan di wilayah ilahi utara, belum lagi bahwa orang-orang iblis pada dasarnya adalah orang-orang yang gelap dan kejam. Jadi mengapa mereka menjadikan Yunce, penghuni wilayah ilahi timur, sebagai Master Iblis? Itu tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal, sehingga tidak ada kata di dunia ini yang dapat dengan tepat menggambarkan absurditas seluruh situasi. Yang Mulia Taiyu berpikir sejenak sebelum berkata pelan, mengingat betapa Kaisar Iblis Pemalu Surga sangat menyayangi Yunce, mungkin saja dia bisa meninggalkan garis keturunan dan seni iblisnya kepadanya. Tapi jika hanya itu yang diperlukan untuk membuat dunia raja tunduk padanya, dan dalam waktu sesingkat itu, maka itu hanya akan menjadi lelucon abad ini. Artinya ada sesuatu yang tidak beres dalam hal ini. Selain itu, tidak masuk akal jika mereka memahkotainya secara terbuka, lanjut Yang Mulia Taiyu. Jika penobatan ini nyata, maka satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa 3 kerajaan menggunakan hubungan Yunce dengan Kaisar Iblis untuk membuat boneka. Wilayah ilahi utara selamanya berada dalam kekacauan, namun gelar Kaisar Iblis adalah sesuatu yang bahkan melampaui keyakinan terhadap wilayah ilahi utara. Mereka menjadikannya boneka karena mereka ingin membangun keyakinan yang akan dipatuhi oleh semua orang iblis, dan siapapun yang mengendalikan keyakinan itu, ia akan mengendalikan semua orang. Pikiran Yang Mulia Taiyu persis sama dengan para penghuni wilayah ilahi utara ketika mereka mengetahui tentang guru iblis untuk pertama kalinya. Zhou Suzi perlahan duduk di kursinya. Ekspresinya yang hilang membuat tidak jelas apakah dia telah mendengar kesimpulan dari pelayan setianya sepenuhnya. Bahkan dia terlalu sibuk berusaha mengusir 2 kalimat makian yang tak kunjung lepas dari pikirannya, namun sia-sia. Kebajikan akan menuntun pada kedamaian abadi.
Kejahatan akan membawa pembantaian Dewa Iblis. Alam Dewa Bulan, Istana Bulan. Setelah Jin Yue memasuki sebuah ruangan dengan tergesa-gesa, dia membungkuk ke arah orang di balik kerudung dan melaporkan dengan lembut, sebuah rumor aneh telah menyebar dari wilayah ilahi utara akhir-akhir ini, Guru. Dikatakan bahwa Yun Ce telah dinobatkan sebagai Master Iblis, sebuah pusat kekuasaan yang bahkan berada di atas 3 kerajaan yang memerintah wilayah ilahi utara. Selain itu, 3 kerajaan tampaknya telah memproyeksikan upacara penobatan ke setiap sudut wilayah ilahi utara dan bersumpah setia kepada Yun Ce di depan mata semua orang. Di balik tabir, Kaisar Dewa Bulan menjawab dengan acuh tak acuh, dimengerti. Lucu sekali kalau orang-orang iblis mempermasalahkan hal ini, seolah-olah mereka takut dunia tidak akan mendengar tentang boneka baru mereka. Sungguh sebuah lelucon. Reaksi Kaisar Dewa Bulan pada dasarnya sama dengan reaksi orang lain. Jin Yue membungkuk lagi dan melanjutkan laporannya. Satu hal lagi, baru-baru ini, ada rumor yang mengklaim bahwa Kaisar Langit Abadi Dewa menyelinap ke wilayah ilahi utara beberapa bulan yang lalu. Faktanya, waktu perjalanannya sangat dekat dengan tanggal diumumkannya kematian Zhou Qingchen. Oleh karena itu, dikabarkan bahwa Zhou Qingchen meninggal di wilayah ilahi utara, dan bahwa dia telah berubah menjadi manusia iblis sebelum kematiannya. Kaisar Dewa Bulan terdiam lagi sebelum bergumam, sangat cepat. Hah! Jin Yue menyuarakan kebingungannya. Ini bukan apa-apa. Anda boleh pergi. Ya Tuan. Jin Yue membungkuk, tapi tidak bangkit. Sebaliknya, sambil mengangkat kepalanya dan menatap orang di balik tabir, dia tiba-tiba berbisik, Tuan, bolehkah Jin Yue bertemu denganmu sekali lagi? Kaisar Dewa Bulan terdiam. Tidak masuk akal untuk mundur sekarang, jadi Jin Yue mengumpulkan keberaniannya dan mengakui pikirannya. Saat guru pertama kali memasuki alam Dewa Bulan, Jin Yue ditugaskan untuk merapikan penampilanmu. Itu selalu menjadi momen paling membahagiakan dan paling terhormat dalam hidup Jin Yue. Tapi setelah kamu menjadi Kaisar Dewa Bulan, kamu tidak lagi mengizinkan Jin Yue melakukan kontak dengan tubuhmu. Dan baru-baru ini, kami hanya berbicara satu sama lain dengan selubung di antara kami. Itu, sudah lama sekali aku tidak melihat wajah sucimu, Guru. Kaisar Dewa Bulan masih terdiam. Apakah Jin Yue melakukan kesalahan? Apakah aku membuatmu marah? Tolong beritahu saya apakah itu benar, Guru. Jin Yue berjanji bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mengubah apapun yang tidak menyenangkanmu. Ketakutan Jin Yue semakin besar sejak jarak fisik antara dirinya dan tuannya semakin lebar. Dia hampir menangis ketika dia selesai mengungkapkan pikirannya. Di balik tabir, Kaisar Dewa Bulan perlahan berbalik sebelum menyatakan dengan acuh tak acuh, mulai hari ini, raja ini akan memasuki kultivasi terpencil selama beberapa bulan. Tidak ada yang boleh menggangguku selama ini, apapun yang terjadi. Ya Tuan, Jin Yue menerima perintah itu dan mundur dengan kesal. Wilayah ilahi utara, di balik awan hitam yang berputar-putar di luar alam pencuri jiwa setelah upacara penobatan selesai. Apakah kamu benar-benar tidak akan menemuinya? Qiu Yao berkata kepada seorang gadis kecil dan lembut yang wajahnya tampak seperti diukir dari batu giok halus. Dia memasang ekspresi kompleks di wajahnya. Caizi menggelengkan kepalanya sebelum menjawab, tidak. Qiu Yao berkata sambil tersenyum, kamu tidak akan datang ke sini dan berlama-lama jika kamu benar-benar tidak ingin bertemu dengannya. Caizi berbalik, kelembutannya yang biasa digantikan oleh semacam ketidakpedulian yang dingin dan keras yang menolak segalanya. Aku tidak tega membunuh wanita itu.
Tapi tidak mungkin aku berdiri di sisi yang sama dengannya. Mata Qi Wuyao berputar. Aku bisa mengalihkan perhatiannya dan memberimu waktu bersamanya. Caizi melepaskan ledakan energi yang sangat besar sebelum terbang ke kejauhan. Qi Wuyao menghilang sebelum muncul di depan Caizi. Baiklah, baiklah, aku tidak akan memaksamu. Sebagai gantinya, bisakah Anda menjawab pertanyaan saya? Caizi, apa? Kaisar Iblis Pemalu Surga adalah orang yang mengubahmu, kan? Qi Wuyao menatap langsung ke mata hitam Caizi ketika dia menanyakan hal ini. Gadis itu tidak memberinya jawaban. Dia berangkat lagi dan dengan cepat menghilang dari pandangan Qi Wuyao. Kupikir begitu, gumam Qi Wuyao sambil menatap ke arah menghilangnya Caizi. Tidak ada orang yang memahami sifat manusia lebih dari Kaisar Iblis Pemalu Surga di dunia ini. Dia pasti sudah memikirkan skenario terburuk dan meninggalkan banyak rencana cadangan untuk Yun Ce yang bahkan aku tidak menyadarinya. Yah, itu wajar saja. Kehidupan putrinya terikat dengan kehidupan Yun Ce. Qi Wuyao adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui bahwa putri Kaisar Iblis Pemalu Surga dan Dewa Jahat masih hidup hingga hari ini. Lagi pula, hampir tidak ada apapun yang Yun Ce sembunyikan dari Mu Suanyin saat itu. Tidak ada yang lebih penting daripada kekuatan kecil namun sangat penting yang mengendalikan dunia, penguasa ilahi, dan guru ilahi. Terutama para guru ilahi. Mereka adalah kunci dari semua tujuan mereka, baik itu membalas dendam, menghancurkan kurungan abadi yang membayangi wilayah ilahi utara, atau mengubah nasib mereka. Tugas Yun Ce menjadi sangat sederhana setelah upacara penobatan dirinya dan Qi Wuyao selesai. Ada 200 dunia bintang atas dan 800 dunia bintang menengah di wilayah ilahi utara. Jumlah mereka benar-benar lebih rendah dibandingkan dengan wilayah dewa manapun, baik itu alam bintang tingkat tinggi atau praktisi tingkat tinggi raja ilahi, penguasa ilahi, dan guru ilahi. Dalam kasus wilayah ilahi timur, mereka bahkan tidak memiliki setengah dari apa yang dimiliki musuh mereka. Setiap hari, para Divine Master, Divine Sovereign, dan Divine King dari 3 dunia bintang atas akan tiba di alam Yama untuk menerima berkah jahat dari bencana kegelapan abadi. Dalam kasus dunia bintang menengah, pemberkatan berjalan jauh lebih cepat karena mereka memiliki ahli tingkat atas yang jauh lebih sedikit. Setelah Yun Ce menguasai tahap tengah bencana kegelapan abadi, dia sekarang bisa memberkati sejumlah besar orang iblis dengan lambaian tangannya. Itu adalah berkah yang bahkan tidak pernah berani diimpikan oleh seorang praktisi mendalam pun dalam sejuta masa kehidupan. Sebagai imbalan atas waktu dan usahanya, dia mendapatkan kepercayaan, kesetiaan, dan rasa hormat dari orang-orang yang telah dia berkati. Mereka menjadi bilah kegelapan yang bisa digunakan Yun Ce kapan saja dia mau. Selain itu, dia juga mengabdikan waktu dan energinya untuk mengubah kekuatan inti wilayah ilahi utara, Iblis Yama, pelahap bulan, dan penyihir, dan hantu Yama, utusan ilahi bulan terbakar, dan roh jiwa. Dia memimpin mereka semua ke laut tulang kegelapan abadi. Tidak ada orang luar yang tahu persis apa yang dia lakukan terhadap mereka. Namun jika dia mati lebih dekat akan menyadari bahwa kegelapan yang mengelilingi tubuh para praktisi ini semakin dalam setiap kali mereka keluar dari laut tulang kegelapan abadi. Sangatlah sulit untuk membuat kemajuan sekecil apapun setelah seorang praktisi mendalam memasuki tahap akhir alam master ilahi. Oleh karena itu, mengatakan bahwa transformasi mereka, luar biasa, adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Seni mendalam terhebat dari Kaisar Iblis, bencana kegelapan abadi, adalah sesuatu yang ada jauh,
jauh melampaui akal sehat para iblis saat ini dan kekacauan primal itu sendiri. Alam Yama, lautan tulang kegelapan abadi. Jie Xin dan Jie Ling, Ye Li, Yao Dai, Qing Ying, Lan Ting, Hua Jin, Yu Wu, dan Canyi, kesembilan penyihir itu duduk di tanah dan mengedarkan energi yang dalam. Di sekeliling mereka terdapat topan energi yin primordial yang telah terkurung selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Setiap kali menderu, terdengar seperti badai yang tidak sabar untuk menghancurkan dunia. Yun Ce melayang di udara dengan mata terpejam. Dialah yang menunjuk ke arah para penyihir dan menyuntikkan energi gelap dan keras ke dalam tubuh mereka. Tapi bukan saja tidak terluka sama sekali, kekuatan mereka juga menyatu dengan energi baru dengan cara yang bertentangan dengan logika dan akal sehat di dunia ini. Setelah 3 kerajaan raja tunduk pada Yun Ce dan menobatkannya sebagai Master Iblis, dia akhirnya bisa menggunakan kemampuan mustahil lainnya dari bencana kegelapan abadi tanpa keraguan. Nama kemampuannya disebut pertumbuhan gelap. Itu sebabnya matanya berbinar ketika Qianye Yinger memberitahunya tentang laut tulang kegelapan abadi, jantung wilayah ilahi utara. Bergantung pada lingkungan tempat dia berada, dia dapat menyerap energi elemen di sekitarnya dan menjadikannya kekuatannya sendiri. Hukum ketiadaan dapat melakukan hal ini. Kekuatan dewa jahat atas unsur-unsur dikombinasikan dengan kemampuan penyerapan jalan agung Buddha juga dapat melakukan hal ini. Tapi tak satu pun dari kekuatan itu yang bisa menandingi bencana kegelapan abadi ketika energi targetnya adalah kegelapan. Yun Ce tidak hanya bisa mengubah energi kegelapan menjadi kekuatannya sendiri, dia juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Tentu saja, orang yang dia berikan kekuatannya tidak bisa menyerapnya sebaik dirinya, tapi itu masih merupakan kemampuan yang sangat kuat. Selain itu, Bone Sea of Eternal Darkness benar-benar sempurna untuk proyek ini. Dengan menggunakan bencana kegelapan abadi, Yun Ce mampu menghubungkan tubuh 9 penyihir dan pembuluh darah dalam satu sirkuit dan mengubah energi yin primordial tempat ini menjadi kekuatan mereka. Setiap sesi berlangsung selama 24 jam. Setelah itu, mereka membutuhkan minimal 10 hari untuk menstabilkan dan beradaptasi dengan kekuatan baru mereka. Dengan kata lain, bahkan para penyihir, iblis Yama, dan pelahap bulan tidak dapat bertahan lebih dari 24 jam pertumbuhan gelap per sesi sebelum harus beristirahat. Tapi itu sangat berharga. Mereka memperoleh begitu banyak kekuatan bahkan mereka takut dengan kemajuan mereka sendiri. Di luar laut tulang kegelapan abadi, Qi Wuyao dan Qianye Yinger sedang mengobrol santai di atas distrik Kekaisaran Yama. Tian Guhu akhir-akhir ini menyebut dirinya anak iblis. Dia mengumpulkan semakin banyak praktisi muda di bawah panjinya dan menggunakan tenaga itu untuk menjaga ketertiban di semua alam bintang utama dan membantu yang lemah. Terlepas dari keefektifan metodenya, faktanya ia mempunyai pengaruh yang sangat besar di kalangan generasi muda, dan tak terhitung banyaknya orang yang telah menanggapi seruannya. Setidaknya di permukaan, sepertinya penobatan guru iblis memberikan pengaruh positif bagi seluruh wilayah ilahi utara. Tuan iblis kita memang telah menemukan permata, puji Qi Wuyao. Wajar jika binatang iblis bisa mencium bau iblis di hati orang lain. Tiba-tiba, Qianye Yinger melirik Qi Wuyao sebelum tertawa kecil. Dia berkata dengan nada yang aneh, "Sejujurnya saya terkejut Anda masih memiliki yin vital Anda. Jika masyarakat mengetahui hal ini, selain orang-orang tidak berguna yang jatuh ke dalam perangkap madumu, tidakkah mereka akan curiga bahwa Tuan Iblis kita tidak berdaya? Terutama mengingat kamu adalah permaisurinya."
Ciu Yao dengan sengaja melontarkan seruan terkejutnya sebelum menjawab dengan tatapan menggoda. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, ini adalah keadaan yang cukup menyedihkan. Aku adalah pengantin baru di sini, tapi Tuan Iblis kita yang tidak berperasaan menghabiskan siang dan malam untuk mencintai wanita lain. Qianye Yinger mengangkat alisnya. Bukan salahku jika kamu tidak bisa menarik perhatiannya. Qianye Yinger masih sangat memusuhi Ciu Yao. Namun tidak seperti sebelumnya, hal ini tidak terlalu berbahaya dan lebih kompetitif. Terlebih lagi, Qianye Yinger sangat menyadari bahwa bukan karena Ciu Yao tidak mampu mengarahkan kepala Yun Ce ke arahnya. Dia terlalu sibuk untuk mengalihkan perhatiannya saat ini. Setelah upacara penobatan permaisuri selesai, Ciu Yao dimakamkan di gunung pekerjaan. Beban kerja Yun Ce bahkan tidak sebanding dengannya. Ciu Yao tahu betul mengapa Qianye Yinger mendorongnya menjadi permaisuri Yun Ce, tapi dia tidak pernah menunjukkan kebenaran atau menolak tanggung jawab. Itu yang dia inginkan. Yah, tentu saja aku lebih rendah darimu, jawab Ciu Yao. Saya semurni selembar kertas putih, tetapi Anda telah disirami siang dan malam oleh guru iblis sendiri selama bertahun-tahun. Saya cukup yakin bahwa kecantikan Anda bukan satu-satunya hal yang tak tertandingi lagi di bawah langit, Dewi Raja Brahma. Bagaimana ratu ini bisa bersaing dengan Anda? Ciu Yao menghela nafas dengan sedih. Qianye Yinger mengerutkan bibirnya sebelum bertanya, jadi, semua pria yang pernah kamu miliki adalah boneka. Tentu saja, Ciu Yao tersenyum tipis. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi pandanganku terhadap laki-laki sangat mirip dengan pandanganmu. Qianye Yinger memalingkan sebagian wajahnya ke arah Ciu Yao. Dulu ketika kamu masih dipanggil Nona Dewi, kamu dilahirkan dengan sendok perak di mulutmu. Anda menganggap laki-laki adalah makhluk yang benar-benar menjijikkan, dan bagi Anda mungkin hanya ada dua kategori laki-laki, alat yang berguna dan sampah yang tidak berguna. Qianye Yinger tidak membalas. Itu adalah gambaran sempurna tentang dirinya yang dulu, dan bahkan dirinya yang baru. Hanya ada pengecualian khusus terhadap peraturan itu, sekarang. Ratu ini terlahir dengan segumpal jiwa kaisar iblis nirwana di dalam dirinya. Tentu saja, aku tidak semulia dirimu, tapi secara jiwa aku diajarkan untuk memandang rendah seluruh dunia sejak awal. Selain itu, jiwaku terutama tidak menyukai laki-laki, loh. Sama seperti Anda, saya memandangnya sebagai alat yang berguna atau hanya sampah yang tidak berguna. Lagi pula, bagaimana mungkin manusia fana bisa mendapat hak istimewa untuk menyentuh tubuhku? Satu-satunya kegunaan mereka adalah menjadi boneka setia saya dan menyerahkan semua kekuasaan dan kekayaan mereka kepada saya. Bagaimana dengan Kaisar Dewa Langit Jernih? Qianye Yinger bertanya, apakah kamu kehilangan kendali atas dia? Benar, kata Ciu Yao. Alasan saya memilih dia adalah karena dia yang paling lemah dan paling mudah untuk mencuri jiwa. Tetapi bahkan Kaisar Dewa terlemah di antara mereka semua tetaplah seorang Kaisar Dewa. Meski telah berhasil menghilangkan pertahanan mentalnya dan mencuri jiwanya, perjuangannya masih begitu sengit hingga saya bisa kehilangan kendali kapan saja. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain menghancurkan jiwanya dan mengubahnya menjadi boneka yang bernapas namun tidak berjiwa. Dia menghela nafas lagi seolah dia menyesali kehilangannya bahkan sampai hari ini. Sungguh disayangkan kehilangan boneka yang begitu bagus. Qianye Yinger menyipitkan matanya sedikit sebelum berkomentar, kekejaman dan kekejamanmu jauh melebihi milikku. Hehehehe. Keraguan-raguan adalah hambatan terbesar bagi ambisi seseorang. Baik pria maupun wanita sama saja.
Payudara Ciu Yao sedikit memantul saat dia terkikik. Tubuh wanita jauh lebih halus dibandingkan pria. Omong-omong, apakah Anda ingin merasakan sendiri kehalusan 9 anak yang saya besarkan? Suara Ratu Iblis menggelitik jiwa dan membingungkan hati. Jika ini adalah pertama kalinya Qianye Yinger melakukan kontak dengan Ciu Yao, dia pasti sudah kalah dalam pertarungan mental. Sebaliknya, dia menjawab dengan suara yang sama manis dan lembutnya, "Saya pikir saya lebih suka mengetahui bagaimana perasaan Anda ketika Anda, seseorang yang sangat tidak menyukai pria, didorong ke bawah di alam Dewa Api." Sesuai janjinya, Ciu Yao telah memberi tahu Qianye Yinger identitas aslinya setelah upacara penobatan selesai. Dia juga tidak berhemat pada detailnya. Alhasil, tanpa disadari kedua wanita tersebut menjadi semakin dekat satu sama lain. Bukankah kamu seharusnya mengetahui hal itu lebih baik daripada siapapun di dunia ini? Serangan balik Ratu Iblis terjadi seketika. Semacam emosi yang tak terkatakan diam-diam menyelimuti pupil matanya yang sudah menyihir. Pada hari itulah aku dan Mu Suanyin bersumpah pada diri sendiri bahwa kami akan menangkapnya kemanapun dia pergi, dan tidak akan pernah melepaskannya lagi dari genggaman kami. Setengah senyuman menghiasi bibir Qianye Yinger. Itukah sebabnya kamu begitu tertarik pada Yun Ce? Karena dia tidur denganmu saat itu. Dia tahu itu tidak benar, tentu saja. Tapi dia bodoh jika melepaskan kesempatan bagus untuk mengejek Ciu Yao. Tentu saja, kata Ciu Yao. Aku, Ratu Iblis, dinodai oleh bocah cilik. Bagaimana mungkin aku tidak menyelesaikan masalahku dengannya? Tawanya pada saat itu bisa membuat siapapun di dunia tercengang. Qianye Yinger terdiam lagi. Ngomong-ngomong tentang Mu Suanyin, ada sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh ratu ini. Ciu Yao tiba-tiba menarik senyumannya. Apakah kamu khawatir karena Yun Ce adalah binatang yang akan menodai tuannya sendiri? Qianye Yinger menegur, tapi dia dengan cepat berubah menjadi serius ketika dia menyadari ekspresi aneh di wajah Ciu Yao. Menatap tanpa tujuan ke depan, Ciu Yao menjelaskan. Ketika ratu ini menanamkan secercah jiwanya ke Mu Suanyin, dia menyadari bahwa jiwa surgawi Ice Phoenix juga tinggal di dalam dirinya. Pada awalnya, jiwa ilahi Ice Phoenix hanya secara pasif mengamati dunia luar melalui mata Mu Suanyin. Tapi setelah Yun Ce muncul, dia memutuskan untuk membuat Mu Suanyin mendukungnya tanpa syarat. Saya tidak menghentikannya agar tidak terdeteksi. Setelah itu, aturan Ice Phoenix Divine Soul lenyap tepat sebelum Heaven's Meeting Devil Emperor meninggalkan Primal Chaos. Bahkan jiwa ilahi itu sendiri, dan jiwa asal mulanya menghilang sepenuhnya setelah itu. Tetapi setelah jiwa dewa menghilang, saya perhatikan bahwa ia telah meninggalkan genangan cahaya biru kristal yang aneh di lautan jiwanya. Dan apa itu? Qianye Yinger bertanya. Mu Suanyin telah pergi selama bertahun-tahun. Pasti ada alasan mengapa Ciu Yao mengungkitnya sekarang. Tapi Ciu Yao menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan bingung sampai hari ini jika saya tahu apa itu. Aku bahkan sudah menyelidikinya sebelumnya tetapi tidak berhasil, tapi suaranya menjadi sedikit lebih jauh. Saat dia meninggal di luar Blue Polestar, saat jiwaku berpisah dengannya, kupikir, aku melihat cahaya biru menyelimuti jiwanya. Qianye Yinger mengerutkan keningnya dalam-dalam. Dan apa maksudnya? Ciu Yao menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak tahu. Saya kembali untuk memverifikasi kebenaran berulang kali, dan saya dapat memberi tahu Anda bahwa Mu Suanyin pasti sudah mati. Tetapi, dia berhenti bicara dan menatap Qianye Yinger. Jangan beritahu Yun Ce tentang ini. Jika keajaiban benar-benar terjadi di masa depan,
dia akan melihatnya. Tapi jika dia mengetahui hal ini, dan keajaiban ternyata hanyalah harapan palsu, rasa sakitnya akan sama buruknya dengan awalnya. Qianye Yinger menatap tajam ke arah Qi Wuyao. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kata keajaiban. Qianye Yinger tidak tahu mengapa Yunce bisa kembali ke alam dewa meskipun telah dibunuh di alam dewa bintang. Sama seperti orang lain, dia mengira dia telah menggunakan metode khusus untuk melarikan diri ke tempat aman ketika bayi jahat muncul. Tapi Qi Wuyao tahu segalanya. Dia tahu bahwa dia hidup kembali berkat Nirwana Phoenix. Ada sepotong pengetahuan biasa-biasa saja dalam ingatan Kaisar Iblis Nirwana yang tidak lengkap. Menurut ingatan itu, sebelum konflik ras dewa dan ras iblis berubah menjadi perang habis-habisan, dua binatang dewa yang dianggap musuh bebuyutan karena elemen mereka sangat bertolak belakang dengan yang lain, Phoenix dan Es. Phoenix dulunya berasal dari ras yang sama.